Oke, di podcast kali ini gue akan berbagi cerita bersama teman gue. Dia akan membagikan pengalaman cerita tentang bisnis. Dan ini cukup menarik karena dia itu berbisnis dengan beberapa orang. Dan dia sekarang memulai bisnis barunya lagi, tapi bisnisnya itu sama. Yaitu fotografer. Bintang tamu kali ini juga teman saya dari TK malah. TK, SD, SMP, SMA. Kita sambut saja Zainal Arif. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Dan gue penasaran nih sama lu nih. Lu kok tertarik banget sama podcast nih? Sebelum lu berbagi cerita tentang bisnis lu itu, pengalaman bisnis lu kenapa sih tertarik banget dengan podcast? Tertarik dengan podcast. Jujur gue emang suka dengerin podcast ya. Dari suka dengerin, lama-lama tertarik buat kayaknya asik nih kalau curhat lewat podcast gitu kan. Tapi bukan itu panjat sosial, curhat didengerin banyak orang. Iya sih. Cuman kan lebih baik mencoba daripada penasaran, ya kan? Jadi lu tertarik tuh. Makanya gue mau bercerita sama kalian. Itu lu tertarik dengan podcast karena itu? Ya itu. Nggak ada motivasi lain? Nggak ada. Gue mau cerita doang. Ya udah, ceritain deh tuh. Gimana ceritanya bisnis lu tuh bisnis fotografer ya? Iya. Dari berapa? 4 orang? Dari 4 orang, nyisa 2 dengan ganti nama pula. Iya. Ceritanya itu dimulai dari tahun 2013. 2013, gue masih kerja waktu itu di suatu perusahaan lah. Pekerjaannya sebenarnya sama. Fotografer juga? Enggak, di media juga lah, gitu kan. Satu ilmu lah. Lu nanganin apa itu? Gue sebagai editor juga. Oh, editor juga. Editor film atau apa? Enggak, cuma video-video kecil aja. Sinematik? Belum, saat itu belum terlalu Gencar sinematik ya? Enggak kayak sekarang. Di situ gue udah cukup dapat ilmunya. Kejadiannya itu ketika... Sebentar lu, berarti lu kerja itu cuma nyari ilmu doang? Iya. Emang tujuan lu bisnis? Prinsip gue dari dulu, ya kan, gue kerja cuma buat nyari ilmunya doang. Itu. Karena emang dari dulu gue pengen punya bisnis. Pengen punya pekerjaan sendiri. Berarti intinya lu kerja itu nyari ilmu sama nyari modal? Betul. Baru lu mulai bisnis? Betul. Tapi saat itu gue mulai bisnis tanpa modal. Gimana caranya tuh bisnis sama? Ini menarik loh. Lu bisa berbagi loh. Modal nekat aja. Jadi permulaannya itu kita lagi nongkrong sama teman-teman gue, teman-teman sekolah juga, ya kan? Emang biasa nongkrong lah. Nah, di situ gue dapet tawaran dari orang buat ngegarap buku tahunan. Buku tahunan. Dan buku tahunan gue juga belum balikin. Gue ngegarap buku tahunan, ya kan. Itu gue nggak ada pikiran buat langsung bikin usaha atau apa. Dan gue juga nggak ada tim dari saat itu. Coba-coba aja ya? Coba-coba aja. Ini ada tawaran, ini gue ada proyekan bikin buku tahunan, lo mau nggak ngegarap? Gue nggak langsung iyain karena gue masih ragu. Tapi gue cerita ke teman gue, ini ada proyekan buku tahunan nih, mau diambil atau enggak? Ambil yuk gitu ya. Seriusan nih ambil. Ayo diambil aja. Itu bener-bener tanpa modal ya. Tanpa modal nekat aja gue jalan. Mulai cari-cari referensi, pinjem buku tahunan sana sini. Udah dibalikin belum tuh buku yang lain? Belum. Pinjam buku tahunan sana sini karena gue nggak tahu harus mulai dari mana, ya kan. Terus mencoba untuk memberi penawaran harga, itu gue harus survei harga sana sini juga, cari percetakannya, ya kan. Berarti menurut lu bisnis tanpa modal itu bisa ya? Bisa banget, asal lu udah yakin dan ada kemauan. Berarti persepsinya salah dong kalau harus nunggu modal dulu baru lu berbisnis? Salah juga enggak, ya kan. Cuman kalau misalnya lu di usia sekarang kepikiran untuk usaha dan lu harus nungguin modal terus, mau sampai kapan? Nah, umur lu berapa? Lu ngomong di usia gua, umur lu berapa? Sebut angka. Kelahiran gua tahun 92, lu hitung sendiri ya. aja. Ya udah, terus? Kalau misalnya lu mau bikin usaha tapi lu harus nungguin modal tapi lu nggak gerak-gerak, lu mau sampai kapan? Lu kapan bikinnya gitu kan? Jalan aja dulu menurut gue. Gitu. Jalanin aja dulu ya. Jalanin aja dulu. Nanti akan ketemu jalannya sendiri ya. Fasenya di mana lu udah bisa ngebangun lah
Itu kan nggak harus nungguin modal. Balik lagi ke cerita gua, jadi agak rumit tuh bikin buku tahunan, bener-bener buta kan gua masalahnya, cuman tahu teknis cara pengambilan gambar bagaimana ini gimana, dan gua mau ngasih penawaran ke sekolah, akhirnya di approve. Ya persyaratannya dengan harga murah pasti. Itu project pertama lu ya? Project pertama kan, itu di situ gue nggak mikirin modal nggak mikirin untung sama sekali. Yang penting ini project gue ambil, gue dapet job. Lu punya pengalaman intinya ya? Pengalaman. Gue kerjain, gue dapet DP buat operasional dan lain-lain. Anggaplah itu udah selesai semua. Nah di situ ada omongan, ini gimana kalau kita seriusin? Itu awal mula lu bisa ketemu dengan teman-teman lu? Ketemu bukan sih, maksudnya ngebangun. Gimana kalau kita seriusin kita bikin nama, bikin satu bendera. Oh ya, namanya itu Basecamp Art ya. Basecamp Art tuh artinya sebenarnya sih tanpa ada pengertian yang spesifik, kita ngumpul di satu basecamp, udah tambahin art aja, Basecamp Art jadinya. Jadi di mana tempat lu bisa membuat sesuatu ya, berkarya ya, Basecamp Art. Dan lu mulai berapa orang? 4 orang. Itu dari project itu memang lu udah jalan berempat atau sendiri? Jalan berempat. Project buku tahunan itu lu jalan berempat? Jalan berempat doang. Yang lainnya nge-hire gue. Berani untuk bayar orang. Bayar orang dari duit DP itu. Ya udah, kalau emang mau diterusin, akhirnya ada 1-2 lama tuh jedanya, bisa 2 bulan lu baru dapat satu project, 3 bulan lu dapat satu project, dan bayaran juga nggak seberapa. Posisi lu masih kerja? Masih kerja gue. Posisi gue masih kerja. Setelah tahun 2014, kira-kira ada 5 project lah. Gue mencoba memberanikan diri untuk keluar dari kerjaan. Nah, ini menarik nih. Kenapa lu berani keluar dari pekerjaan? Kerjaan tuh enak loh bro, dapat gaji tiap bulan, nggak perlu nggak perlu pusing mikirin apa-apa ya kan. Sedangkan lu kan berbisnis tuh belum tentu, kadang dapet, kadang iya. Nah, alasan lu keluar itu dari pekerjaan itu apa? Sekarang gini, kalau misalnya lu kerja cuma nuntut duit tapi nggak sepenuh hati, ngapain lu kerja? Nah, gitu. Tapi kan kebanyakan seperti itu. Memang kebanyakan seperti itu, tapi karena pola pikirnya gua harus dapat duit. Iya. Ya kan? Bukan berpikirnya tahun besok gua akan seperti apa ya? Gua akan punya apa ya? Kan pola pikir sekarang kan bulan ini gua harus dapat duit, harus punya duit gitu. Pikiran gua saat itu, suatu saat gua harus punya bisnis. Makanya gua beraniin kerja, karena pas gua kerja, bisnis itu tuh Senin Kemis. Hah? Kayak puasa dong? Keurusnya Senin Kemis. Iya, kayak puasa. Iya. Kalau misalnya gue sempet gue urus, kalau nggak sempet gue urus, ya udah terbengkalai. Tapi kan project itu bukannya ada deadline dari klien ya? Iya, memang ada deadline dari klien. Lalu handle-nya gimana? Ya secolong-colongan gue dari kerjaan aja. Gue dari balik kantor, ya gue sambil ngerjain gitu. Akhirnya terbengkalai kan nih kerjaan gue yang di kantor agak berantakan, bisnis gue yang baru dimulai pun agak sedikit berantakan. Nah, menurut lu ya, kan ada orang yang bisa menjalani dua-duanya, berbisnis dengan bekerja. Iya, tapi nggak semua orang. Berarti lu tipikal yang bisa fokus salah satu? Gue harus bisa fokus salah satu. Gue nggak bisa jalanin dua-duanya? Nggak bisa. Kecuali bisnis gue udah bisa gue tinggal. Baru lu berani ya? Baru gue berani. Bisnis yang baik itu ketika lu mulai, lu lebih baik menghandle sendiri daripada lu lempar ke orang. Ya, iya. Gitu kan. Karena sama sih, gue juga dulu kan berapa bulan juga ngendel sendiri sih. Karena tujuannya kan itu gue untuk belajar bahwa tahu kondisi bisnis gue ini seperti apa. Jangan sampai lu baru mulai terus dioper ke orang, lu nggak bakal tahu kondisi sesungguhnya kan. Betul. Dan jam kerja lu bagaimana? Jam kerja gue? Kan gue bukan sore bos. Iya, berarti lu balik kantor kerja. Jadi gue balik kantor ya kerja lagi. Full kan? Full. Nah itu, iya kan? Nah gue nggak bisa tuh begitu. Nah akhirnya gue putusin buat keluar kantor, gue fokus lah di Basecamp. Kan gue fokus di Basecamp. Teman-teman gue masih kerja. Ada satu yang juga masih kuliah ada. Udah tuh gue fokusin. Kok kayaknya masih ada yang kurang apa gitu kan. Ya udahlah, gue bodo amat lah. Kurangnya tuh kayak nih kok lama banget ya gue. Progresnya lama ya. Progresnya kok lama banget. Padahal 4 orang loh. Padahal 4 orang ya kan. Dan gue udah keluar kantor nih. Nah, seharusnya gue udah bisa lebih fokus lagi. Iya, ntar lu secara logika 4 orang ya. Lu kan 4 orang di Basecamp. Harusnya lebih cepat dong. Lebih cepat karena pun punya job desk masing-masing. Iya, karena kan punya job desk masing-masing. Kenapa kok bisa lama? 4 orang kok bisa lama? Itu kenapa menurut lu? Karena nggak ada yang bisa fokus. Kan nggak bisa fokus tuh. Kenapa nggak diseriusin dari awal? Dengan tujuan Basecamp kan untuk serius nih, untuk lebih bagus kan, untuk banyak orang yang mau menggunakan Basecamp. Nah, kenapa lu menerima orang-orang yang masih kerja?
Sedangkan lu berani keluar, lu ngurusin. Kok lu mau nerima orang yang sambil kerja bahwa lu tahu resikonya ada? Karena di situ gue bukan bos. Iya memang bukan bos. Cuman jadi- lu pasti ada meeting diskusi dong. Jadi Basecamp ini kepalanya ada 4. Betul, karena 4 orang pendiri. Ada 4 orang pendiri, ya kan. Dan gue nggak bisa memutuskan lu keluar kantor deh, lu fokus aja ke sini gitu kan. Enggak pada saat kesepakatan awal. Kesepakatan awal mah ini fokus gitu loh. Ayo gue mau fokus nih, mau fokus. Tapi kan kebanyakan orang yang sudah memulai bisnis rame-rame nih. Realitanya ya. kan? Realitanya tuh berbeda. Iya. Di awalnya, oke gue fokus nih, ayo asik nih bikin bisnis gini-gini. Gitu kan, nanti gue ngerjain ini, nanti gue ngerjain ini. Tapi kenyataannya tuh nol. Itu apa karena pada saat mulai bisnis itu orang beranggapan karena uang atau karena apa? Kalau menurut pribadi gue ya karena uang. Karena mereka nggak mau menerima proses. Bukan, maksud gua apa imajinasinya itu, apa bayangannya itu bisnis itu adalah uang. Padahal kan nggak segampang itu loh. Nggak segampang. Ayo Iya. proses. Karena kebanyakan orang memulai bisnis itu, bagi orang awam ya, bagi yang memulai bisnis itu asik, duitnya Lebih dari pekerjaan. lebih dari Iya. pekerjaan sekali dapat, ya kan, dan gampang. Kenyataannya nggak begitu. Ya begitu ya. Nggak begitu. Ketika sudah dijalanin, yang untuk yang sambil kerja ya, waktu itu soalnya gue udah nggak kerja, ya kan, untuk sambil kerja, ya kan. Jadi dia lebih diutamakan itu kekerjaannya Iya, yang dapat duit lebih proper gitu, ya kan. Jadi bisnisnya tuh ya entar aja dulu kalau gue ada waktu, gitu. Jadi gitu. Itu kenapanya alasan gue kenapa mau cabut juga gitu. Waktu gue tuh susah buat gue manage gitu kan. Dari Basecamp ini udah gue seriusin, masih ada yang kurang nih apa ya, ternyata sama aja gue kayak kerja sendiri gitu kan, udah bertahun-tahun juga. Akhirnya di tahun 2016-17 lah vakum Itu vakum. karena progresnya nggak ada gitu. Lama ya. Progresnya lama itu bukan karena nggak ada klien masuk, bukan itu ya. Klien itu masuk ada, Tetap ada. cuman sedikit. Lamanya Lamanya itu kita nggak jalan. nggak jalan karena kenapa? Nggak jalan itu ya mulai dari marketnya nggak ada. Tadi gue bilang, kita berempat nih, maksud semuanya harus gue kerjain sendiri, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, karena kan Ya udah kan? 4 orang itu udah punya job desk Ya, masing-masing ya dong. kan? Nggak mungkin. Contoh, gue bagian bikin materi konten untuk marketing. Iya. Berarti ada orang yang untuk nge-push ke publish dong. Iya. Ya kan, agak kurang tuh, makanya nggak jalan di situ, ya kan, karena masing-masing masih fokus di kerjanya masing-masing gitu. Vakum aja dulu deh, Berapa lama lo vakum? 2 tahun, setahun. Lu ngapain tuh selama itu? Akhirnya gue untuk menutup hati gue sedikit untuk buka bisnis, mungkin ntar dulu deh, ya kan, belum pas mungkin waktunya. Iya. Masuk kerja lagi gue. Masuk kerja lagi lo? Masuk kerja lagi di bidang yang sama. Gak lama, 2 bulan gue masih kerja doang, dan gue nggak betah. Berarti emang jiwa lu memang, Gue pengen usaha. sebenarnya gini sih, kalau menurut gua, kalau memang panggilan hati lu adalah di bisnis, lebih baik lu kerja itu hanya mencari modal dan cari ilmu Betul, daripada lu harus maksain. betul, Karena kerja dipaksain tuh nggak enak. betul. Dan gue tipikal orang yang nggak terlalu mau diperintah. Maunya jadi bos ya. Enggak juga sih. Tapi saran gue jangan jadi bos, jadilah leader. Nah, itu. Jadilah leader. Karena Tadi kalau gue bilang nggak juga. karena kalau jadi bos itu biasanya begitulah. Iya, itu Iya, paham. iya. Paham lah. Iya. 2 bulan doang gue ngantor. Akhirnya setelah 2 bulan gue ngobrol sama temen gue dari salah satu berempat ini, Basecamp Art gimana nih? Mau jalan kemana gitu loh. Karena nggak ada progresnya sama sekali ya. Dihapus enggak, dilanjut enggak, Ngambang. ngantung. Ya Iya kan? gantung ya. Mau gimana nih? Lanjut aja kali ya? Ya terserah gue mah. Kalau lanjut cuman dengan sistem yang baru, gue nggak mau kayak sebelumnya. Akhirnya enggak, kali ini kita fokus deh. Gue keluar tuh kantor, teman gue ini sebenarnya juga udah kerja. Juga Yang kerja sebenarnya berapa orang sih? 4 semuanya tuh kerja semua. Termasuk lu ya? Termasuk gue. Akhirnya gue keluar kantor lagi, temen gue yang gue ajak ngobrol ini memberanikan diri buat keluar. Fokus untuk Fokus. Ini serius nih lo keluar. Ya gue keluar, gue mau fokus di Basecamp aja. Oke. Akhirnya kita meeting berempat lagi. Karena berempat ini nggak ada yang keluar kan, masih dalam tim Basecamp gitu. Kita meeting, gue ngasih tahu, gue udah keluar kerjaan. Nih si teman gue udah keluar kerjaan. Nah lo berdua mau gimana? Mereka juga nggak bisa keluar juga gitu kan. Dia nggak mau keluar, dia mau pertahankan di sini. Oh yaudah, tapi sistemnya baru. Sebagian besar mungkin yang handle gue berdua karena gue udah free, ya kan. Nah lu cukup menghandle sebagian kecil aja, tapi lu tetap kerja, itu tetap ada andil gitu. Di situ, oke, ada kesepakatan seperti itu. Balik lagi setelah kesepakatan begitu, 0 kumat. kumat, ya kan. Puyeng gue, ya kan. Puyeng akhirnya.
ini gimana, udah jalan hampir setahun tapi masih begini aja. Akhirnya gue ngomong sama teman gue yang udah berhenti kerja, kita bikin bendera baru aja deh, yang ngurus kita berdua. Nah terus yang lain bagaimana? Ya yang lain tetap di base camp, biarin aja. Di base camp biarin tetap ada aja, karena ini susah nih, kepala kita berempat dan ibaratnya bahasa kasarnya batu semua, ngerti nggak lo? Nggak ada yang mau mengalah ataupun nggak ada yang mau angkat bicara. Itu udah lu diskusikan sebelumnya? Udah. Masalah apa nih? Lu udah diskusikan masalah bagaimana nih kita kok nggak jalan-jalan? Oh udah. Kalau itu udah nggak jalan-jalan ya kan? Kenapa nih? Ayo dong. Gue udah berbicara secara halus pun sudah, menyindir-nyindir sedikit pun sudah, ya kan? Tapi memang batu, mereka berdua batu. Tapi mereka ya mungkin gue juga yang tidak bisa nggak bisa memajukan bersama lah, nggak bisa nih kita punya kerjaan yang palanya terlalu banyak. Jadi menurut lu nggak bagus tuh kalau bisnis itu? Nggak bagus, berbanyak bos. orang. Nggak bagus. Lu mau bisnis apa juga, ya kan? Kecuali lu punya modal banyak. Masalahnya kan kita berbicara bisnis tanpa modal. Ya memang kalau bisnis banyak orang ya, memang kita harus punya satu visi sih intinya. Betul. Kalau kita nggak punya satu visi, itu memang susah. Oke. Itu apalagi banyak orang ya. Itu nanti kita omongin. Ada sesinya di situ. Nanti kita omongin tentang satu visi. Tapi ntar lu dapat dukungan orang tua nggak sih? Enggak. Ketika lu keluar dari kerjaan? Enggak. Orang tua lu bilang apa? Enggak. Lebih baik kerja? Iya. Gue mau selesaikan ini dulu, cerita gue dulu. Jadi setelah gue ngomong sama teman gue yang udah keluar kerjaan, ayo kita bikin bendera lagi. Mereka ini di basecamp gimana? Kita bikin aja dulu deh. Kalau misalnya kita omongin lagi, kita ngobrol lagi, debat lagi, panjang lagi, nggak jalan-jalan. Jadi lu pecah nih akhirnya? Pecah sih enggak, bermain belakang aja. Basecamp ada tapi tetap. Iya. Cuman lu buat bendera baru tanpa sepengetahuan mereka berdua. Iya. Tapi bukan itu jahat bro. Bukan itu jahat bro. Bisnis nggak ada yang baik, bos. Tapi lu dapat ide jahat itu dari mana, bos? Ada temen gue yang ngusulin, sumpah ngomong gue. Itu jahat loh, bos, idenya, bos. Bangsat. Pokoknya begitu ya kan. Gue bermain sedikit ke belakang, ya kan, gue bangun bendera dengan formasi baru, dengan sistem baru, semuanya baru, dengan komitmen yang baru. Ini kita udah berdua, udah sama-sama free, nggak ada beban apapun, ya kan. Jangan sampai ini ngegantung lagi. Dan alhamdulillahnya kita satu visi. Oh, jadi lu dari berempat tinggal dua orang itu yang satu visi. Nah, yang dua orang lagi? Yang dua orang lagi sebenarnya akhirnya di satu waktu, satu momen lah ya. Satu momen, salah satu dari dua orang ini mengundurkan diri dari basecamp. Karena mungkin dia sudah terbuka lah di basecamp ini, mungkin effortnya tuh nggak terlalu ada gitu kan. Dia susah untuk bekerja di sini gitu kan. Sebenarnya sih ada, cuman dia tuh memilih hal yang pasti. Mungkin. Karena bisnis itu kan nggak pasti. Mungkin. Kadang lu dapat nominal yang tinggi, kadang enggak. Mungkin. Makanya bagi teman-teman pendengar yang mau berbisnis tuh jangan membayangkan uang dulu. Mungkin. Tapi prosesnya dulu. Betul. Kalau prosesnya udah benar, uang akan mengikuti. Betul. Dan untuk bagi teman-teman yang berbisnis untuk berkelompok, satukan visi kalian. Betul. Kalau visi kalian nggak akan menyatu, ya mendingan nggak usah dilanjutin. Kalau gue Daripada udah terlalu jauh. tangan gue dingin ya. Betul. Akhirnya gue satu visi ngejalanin semua, dan alhamdulillahnya sampai dengan titik saat ini job gue masih lancar-lancar aja. Nah, yang satu orang lagi gimana? Tetap di base camp? Tetap di base camp, kita nggak apa-apain, tetap ada di base camp, tetap ada andil di situ. Jadi sewaktu-waktu kita ada project, kita panggil gitu. Base camp sebenarnya masih ada. Satu orang ini gimana nasibnya jadinya? Gantung? Nggak gantung sih sebenarnya. Kan nggak ada project di base camp? Nggak gantung sih sebenarnya. Jadi dia ngurusin market sedikit-sedikit aja. Cuman sebagian besar memang masih gua arahkan. Tapi kenapa lu nggak ngomong sama satu orang ini bahwa gue mau mendirikan lain? Ada yang berbicara sebegini ya. Ada tipikal orang yang menghindari masalah. Oh begitu, lu tipikal orang yang menghindari masalah? Iya, menghindari debat yang terlalu konyol. Ada satu titik di mana gue sering debat di bisnis ini. Dan nggak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar sama Nggak ada sekali? jalan keluar. Jadi debat kita mau bikin suatu SOP, ya kan, didebatin dulu, dirembukin dulu, tapi nggak ada solusi. Jadi debat doang. Nah, gue belajar dari situ kan. Lu buat apa debat tapi nggak ada solusi? Mending gue menghindari. Benar. Gitu kan. Tapi kenapa, menurut gue ya, kenapa nggak base camp itu dibubarin, bos? Karena Lu menyatakan keluar, lu fokus kepada yang baru.
biar aja dia ngurus Basecamp. Oke. Jadi Basecamp ini kan dulunya ini kan palu gada. Apa aja ada ya? Apa aja ada, ya kan? Lu mau dokumentasi ini kan Oh iya, tunggu dulu. Lu ngomongin Basecamp nih. Basecamp itu produknya apa aja sih? Dokumentasi. Atau bergerak dalam bidang apa dia? dokumentasi. Intinya dokumentasi. Lu mau dokumentasi apapun kita terima. Wedding atau Buku foto, tahunan. produk tahunan itu kan masih dokumentasi juga. Iya. Produk atau apapun itu kan kita terima di Basecamp. Hmm. Ya kan. Nah, ini suatu usaha kalau misalnya palu gada agak susah ngurusnya. Oh, berarti lu nggak fokus ya? Nggak fokus, dan lu mau ngarahin ke bisnis lu kemana pun nggak tahu kan. Iya. Nah, Memang tujuan itu penting sebenarnya. itu jadi satu titik kenapa gue bikin yang baru. Yang baru ini gue fokus berdua untuk di wedding aja. Itu namanya apa yang baru? Komamoto, bos. Komamoto. Artinya apa Iya. Komamoto? Filosofi Komamoto itu apa? Komamoto, filosofinya itu mungkin bisa kita ceritakan di sesi lain. Oh, sesi lain. Oke. Tentang bos ceritanya. Biar pada denger lu pada. Iya kan? Di wedding. Nah, kenapa di Basecamp nggak dibubarkan? Ya kan? Karena masih ada foto produk, dokumentasi kantor dan lain-lain, itu tetap ada di Basecamp. Gitu. Jadi gua tetap menerima sesuatu dokumentasi yang lain-lain. Cuman kalau weddingnya gua ke Komomoto, ya kan? Kalau produknya gua di Basecamp. Jadi udah misah nih. Nah, iya menarik. Bagi hasilnya gimana tuh? Bagi hasil yang mana? Bagi hasil di Basecamp. Kalau di Basecamp dulu sistem kita bagi rata. Itu nggak sehat. Kok bagi rata? Bikin bisnis ini kita nggak ada ilmu cara berbisnis yang baik dan benar. Oke. Nggak, maksud gua adalah kenapa lu ngambil sistem bagi rata? Iya. Karena kan gini, lu berdua fokus sama Basecamp. Yang dua orang ini kerja, ya kan? Pasti nggak sama dong, nggak sebanding dong. Betul sekali. Terus kenapa lu ngambil sistem bagi rata? Harusnya kan seberapa banyak dia kerja, harusnya bagi persentase dong. Nah, kenapa lu harus bagi rata? Seharusnya begitu ya. Iya. Karena kita temen nggak enak, gitu Oh. aja udah. Tapi harusnya profesional dong. Betul. Kita kan itu kita ngomongin bisnis dong, Betul. bukan pertemanan. Kalau Betul. kita tuh harus bisa memisahkan antara teman dengan bisnis. Betul. Iya. Nih buat lo pada yang punya bisnis bareng temen, apalagi temen deket, nggak mungkin soal keuangan lo ada ngerasa enak-enak aja. Pasti ada rasa nggak enaknya. Kenapa Pasti enaknya? ada. Ya namanya temen kan. Temen apa karena uang? Iya karena uang juga. Kata uang juga gitu. Temen jadi udahlah kita bagi rata aja gitu kan, daripada nanti ada suatu yang iri kita bagi segini nanti dia komplain seperti ini, ntar muncul chaos lagi. Nah kita tuh gua tuh sangat-sangat menjaga persahabatan dan hubungan, dan itu salah satu tips atau saran dalam bisnis. Lo harus bisa bedain mana sahabat dan mana bisnis lo. Harusnya seperti itu Harus kan. seperti itu kan. Dulu makanya gua nggak seperti itu. Dan bagi gua adalah salah kalau sistemnya bagi rata. Betul, memang salah. Karena yang capek siapa, yang nikmatin siapa. Betul sekali. Makanya gue bikin bendera baru. Di bendera baru pun gue menerapkan sistem seperti itu sesuai kinerja. Nah, kan satu udah keluar, tinggal satu. Dia tahu nggak kalau lu buka bendera baru? Kayaknya sih udah tahu ya. Kayaknya udah tahu ya. Kayaknya udah tahu. Nggak mungkin sih nggak tahu. Tapi dia nggak ngomentarin apa-apa. nggak ada komentar apa-apa. Alhamdulillahnya nggak ada komentar apa-apa. Tapi kalau gue bilang sih dia emang nggak ada niatan bisnis deh. Memang kayak ngekor atau suatu kebanggaan bahwa dia bekerja sambil berbisnis. Nah, itu yang sempat gue bicarakan di sesi lain pas meeting. Gue nggak mau dalam bisnis itu kalau misal kita bangun bareng-bareng, ya kita naik bareng-bareng. Nggak mau yang lu naik cuman ngikut doang, gitu. Ya kayak ngekor kan suatu kebanggaan doang. Kayak ngekor gitu. Kalau misal lu mau naik bareng-bareng, ayo tunjukin kalau lu juga bisa naik bareng-bareng. Tapi sepemikiran gue ya, keuntungan bisnis berame-rame ya, lebih dari satu orang, sebenarnya proses itu lebih cepat loh. Seharusnya. Tapi ternyata malah enggak ya? Nggak juga. Enggak juga. Nggak juga. Kita ngomongin visi ya. Iya. Kalau misalnya lu bisnis cuman musiman, Karena keinginan ego ya. Karena ego, ya kan. Karena pengen lihat temen lu bisnis, gue juga mau bisnis ini bareng teman-teman gue. Mendingan gak usah bisnis. Iya. Lu diem-diem di kantor aja udah. Betul. Gitu kan. Kecuali lu emang bener-bener pengen bisnis dan lu mau bergerak apapun itu yang terjadi gitu loh. Mau teman-teman lu mau ngikut atau enggak, lu gerak sendiri. Nah itu baru deh. Karena bisnis itu kan nggak segampang ya, nggak segampang membalikan Nggak, tangan ya. nggak. Prosesnya tuh panjang loh. Prosesnya panjang. Bisa setahun 2 tahun, bahkan ada 10 tahun. Bahkan lebih, ya kan? Lu harus bisa rela nggak megang duit. Ada di mana titik lu nggak megang duit sama sekali selama 1 bulan mungkin, nggak ada job itu.
Kalau lu bisa melewati sesi itu, lu pasti bisa melewati sesi lain. Soalnya ada beberapa kisah yang gue pernah dengar. Mulai. Bukan, ini beda lagi. Ada Oke. beberapa kisah yang gue Fine. pernah dengar. Iya. Dia tuh awalnya fokus bisnis, Nah, tapi ketika bisnisnya itu tidak berjalan, dia balik lagi kerja. oke. Pada saat dia kerja, Oke. malah kebanjiran job. Ya mungkin rezeki dia di situ kali. Bukan seperti itu, Jen. Seperti Jen. Kalau menurut gue ya, sesuatu hal itu harus diuji sama yang maha kuasa loh. Betul. Seberapa pengen sih lu bisnis, ketika nggak ada job lu harus ngelakuin apa. Nah, teman gue itu malah milih untuk bekerja. Balik ke- Pada saat bekerja itu job kebanjiran. Ya akhirnya dia terjebak lah di dunia kerja. Nah, Iya. kalau kita ngomongin soal agama ya, ini udah menjerumus ke agama kan. Itu udah sering banget terjadi ke gua. Iya, gimana? Ketika bisnis gua mulai melempem, mulai di bawah lagi gitu kan. Gua mulai agak sedikit Goyah. agak semangat malah. Gua agak semangat, oh ini kenapa melempem nih? Gua harus cari titiknya di mana. Solusi ya. Solusi. Nah, cuman kan tuh butuh proses kan tuh Hmm. untuk naik lagi Iya. ya kan. Iya. Mungkin gue saking lamanya nunggu proses itu, akhirnya gue juga lelah juga kan. Gue cobalah nyari kerjaan lagi itu kan, iseng-iseng. Ketika udah mulai masuk, ada panggilan, baru tuh job pada masuk. Nah, di situ kan ada satu kayak uji coba nih, Ujian. ujian ya kan. Seberapa Serius sih lu? seberapa kuat lu, tekad lu buat mulai bisnis. Iya, Nah, di situ udah lu diuji. betul. Gue juga nggak hanya itu sih, nggak hanya bisnis, mungkin di dunia kerja pun juga sama sih. Memang semua orang kalau mau naik jabatan, mau naik apa gitu, semua tuh harus ada ujiannya. Betul. Nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Iya. Nah, lu dapat dukungan gitu sebenarnya dari orang tua? Enggak. Tadi kan belum lu jawab tuh. Gua sama sekali nggak dapat dukungan dari orang tua buat ngejalanin bisnis. Orang tua lu pengennya lu kerja di Orang kantor. tua gua pengen gua kerja di kantor, kalau bisa berdasi. Tuh orang tua zaman dulu. Iya. Kan. Kalau bisa kerja yang bener aja, dapat duit kan tiap bulan bla bla bla. Iya. Terus lu meyakini itu gimana? Meyakini orang tua lu agar lu bisa berjalan bisnis ini? Untuk pertama gue masih bodo amat, kedua, ketiga, seterusnya. Cuman gue bosen nih, ya kan? Diomelin mulu, gue udah bosen. Akhirnya gue mencoba untuk memberi Masukan ya? Pengertian. memberi pengertian, ya kan? Itu pasti ditolak juga, ya kan? Terus? Akhirnya di hati gue coba untuk menunjukkan Ya, benar. Menunjukkan. kalau gue bisa di bisnis ini Mm. dengan cari duit sendiri dan gue nggak kerja kantoran. Terus? Gitu. Akhirnya memang butuh proses sih, dan tebel-tebelin kuping aja, dan akhirnya gue bisa, dan orang tua gue pun percaya. Oh, berarti lu bisa gue percaya buat buka bisnis. Ya udah. Karena menurut gua adalah yang terpenting adalah ridho dari orang tua sih. Betul. Pertama. Terus ketika teman-teman memang ingin bisnis tapi dilarang, tunjukkan dulu. Jadi ikutin aja orang tua, misalnya udah kamu kerja, tapi kamu sambil berjalan bisnis sambil menunjukkan bahwa ada hasil. Sebenarnya tuh orang tua tuh hanya khawatir. Namanya orang tua kan khawatir kan. Betul. Bahwa anaknya gimana? Anaknya serius apa enggak, Nanti- takutnya malah kebablasan, malah jadi pengangguran. Betul. Nanti pun kalau misalnya gue jadi orang tua bakal begitu mungkin. Ngasih kebebasan. Sama anak gue gitu kan. Lu mendingan kerja aja udah gitu. Mungkin bakal begitu. Nah, bisnis itu susah kalau lu belum kuat gitu loh. Kalau Tapi bukan sebenarnya, kalau memang yang salah adalah kalau menurut gue ya, ketika orang tuanya bisnis, bahwa orang tuanya tuh malah pengen nggak nerusin. Udah kamu kerja di kantor aja. karena orang tuanya tahu seberapa beratnya bisnis itu dan seberapa kuatnya anak itu. Iya. Cuman kalau misalnya bagi gue, kalau si anak ini udah diajarin, maksudnya diajarinnya dari awal mentalnya ya, karena kan ya contoh lah, kalau lu mungkin punya teman SD atau SMP yang jualan, Iya. pasti diolok-olok kan. Iya. Betul. Wah, bapaknya tukang bakso apa. Zaman dulu ya. Betul. Itu kan mentalnya jadi gini kan. Iya. Tapi kalau bagi gue adalah pendidikan sejak dini. Contoh misalnya orang tuanya adalah pedagang bakso. Cobalah dia ngikut anaknya. Bagaimana sih melihat orang tua tuh berdagang bakso bagaimana? Karena kalau menurut gue selama ini adalah anak itu nggak diajarin. Enggak. Ya udah lu belajar. Itu. Padahal pendidikan bisnis tuh nggak diajarin di sekolah. Bukan kesalahan orang tua, pola pikir. Ya, pola pikir. Orang tua itu yang penting lu belajar dapat nilai bagus di sekolah. Sebenarnya itu enggak juga. Ya. Ya kan? Karena itu kan pengalaman semuanya. Yang penting itu kan pengalaman lu ketika lu di luar. Betul. Lu dapat nilai bagus lu di sekolah, dapat ranking dan dibanggakan di sekolah, nggak guna juga buat di luar. Ya, kita kan bukan gak berguna sih, maksud Iya. gua adalah
proses mendapatkan nilai itu bener apa enggak. Iya. Siapa tuh dia main sulap atau main apa. Sulap, iya, kan? iya. Atau apa lah ya kan. Iya kan. Iya, Lu bener. mengeluarkan benda dari kantong ya kan. Set. Iya. Iya. Tapi bagi gua adalah sebenarnya pengalaman sih. Bahwa Iya. banyak yang kita nggak dapet di sekolah. Di bangku sekolah. Bangku sekolah. Balik ke bisnis, gue mulai bisnis tuh selama dari 2013 sampai 2017 tuh udah pahit-pahitnya buka bisnis gue gue udah ngerasain. Berapa tahun sekarang lu bisnis? Dari 2013 banyak. 7 tahun lah. Sekarang 2020. Orang ngitung gitu doang aman. Matematika gue dulu jelek. Lebih jelek gua, Bos. Ya terus. Banyak itu. Dan juga kan keluar masuk bikin bisnis kan. Masalah ada vakumnya, ada nanti mulai lagi. Bener-bener mau berbisnis aja dan ketemu hasilnya ya baru-baru ini Nah, aja. ngomongin masalah keuangan nih, selama 7 tahun lu bisnis, ya kan? Kalau kerja kan kita udah pasti dapat gaji kan tiap Betul. bulan. Nah, ngomong keuangan bisnis lu ngaturnya gimana? Ngaturnya Hmm. enaknya gue, mungkin ada enaknya gue karena gue masih tinggal sama orang tua. Terus Dan orang tua single lagi. Alright. Alright. Terus Dan orang tua gue masih alhamdulillahnya masih berpenghasilan ya kan. Jadi selama 7 tahun ini kan otomatis penghasilan gue kan naik turun. Kadang ada, kadang nggak ada, cuman banyakan nggak adanya. Ya kan? Itu gimana lo ngatasinnya ketika nggak ada? Lu milih berhutang apa enggak? Gua kalau misal diberi pilihan milih berhutang atau enggak, ya gue milih enggak. Selama hidup nggak ada keuangan gimana? Ya sebisa mungkin ya, gue bikin satu pekerjaan, entah itu gue mau ngapain aja, ya kan, entah itu gue mau bantuin orang produksi, ya kan, atau gue nawarin orang desain karena gue basicnya desain kan dari sekolah. Itu gue dari situ aja cara nyambung hidupnya Nyambung gitu hidup, loh. ya. Jadi ibaratnya serabutan dulu nih. Selama gue keluar kantor ya. Kalau pas di kantor kan gue masih ada gajinya. Selama gue keluar kantor ya gue serabutan aja. Tapi bisnis gue yang di BSM itu gue harus tetap jalanin. Iya. Serabutan itu buat depan terusin hidup aja gitu. Dan itu ngomel orang tua tuh di situ. Ya kan, gue takut nih nanti gede lu apa mau jadi apa gitu kan. Iya. Nah itu gue tebelin kuping aja. Yang penting gue tunjukin dulu nih, ini pasti suatu saat ada kok nih hasilnya, nggak mungkin. Dan ingat, doa itu penting banget. Iya, betul, gue Doa setuju. itu penting banget. Lu jangan berhentinya buat berdoa deh. Iya, karena menurut gua ya, doa itu dikabulkan secara cepat, dikabulkan tapi lama, tidak dikabulkan tapi diganti yang lebih baik. Betul. Betul sekali. Dan gue ngomongin doa ya, Iya. gue percaya sekali dengan doa. Manfaat doa itu gue udah pernah merasakan. Ketika gue lulus S2, gue pernah membuat suatu harapan. Gue pengen banget nih ketika lulus gue ke Labuan Bajo. Dan itu terjadi di bulan Desember. Tiba-tiba kakak gue ngajak ke sana. Ayo ke Labuan Bajo. Dan itu manfaatnya gede banget. Dan pas gue masuk di instansi pemerintah, itu juga doa, men. 2017 gue berdoa. Ini gue datang ke kantor tersebut, gue berdoa di depan. Ya Allah, suatu saat saya ingin bekerja di sini. Dan itu terjadi 2 tahun kemudian, di 2019. Berkat doa. Kan? Berkat doa. Memang doa itu nggak secepat Iya. apa yang kita Betul. bayangkan. Hari ini harus Jadi nggak bisa. Emang semua tuh ada ujiannya. Ada ujiannya dan tekad lu harus kuat juga ya. Betul. Tekad mental itu harus kuat. Mental lu harus kuat. Masalah temen lu menilai lu apapun, Iya. itu mah receh. Yang penting emang fokusnya dulu sih kalau menurut gue. Emang ketika lu berbisnis itu yang penting fokus. Dan jangan malu sih. Iya, jangan malu, bener. Jangan malu sih, jangan malu. Lu kalau misalnya mau bisnis nih, misalkan mau bisnis, lu cuma bisa jualan bakso lah, jualan bakso keliling atau apa. Lu jalan aja dulu, nggak usah malu lu takut diomongin apa gitu loh. Tapi biasanya itu terjadi berapa bulan doang sih. Kita Iya, dikomentarin iya, berapa bulan iya. doang. Tapi selebih itu ketika kita sukses, mereka akan diem, bos. Mereka diam dan ngubungin. Bos pinjem duit dong, bos. Enggak, yang di mindset ya, kebanyakan di mindset adalah ketika kita berbisnis adalah kita tuh dibayangkan orang-orang, oh udah sukses, Iya. oh banyak duit. Padahal nggak semudah itu, bisnis itu nggak semudah itu. Orang itu ngelihat ketika kita udah di atas, nggak mau ngeliat ketika kita di bawah. Ya karena nggak mau lihat prosesnya itu kan, apa yang dilakukan kan. Sama aja ketika orang baru mau mulai bisnis, ngelihatnya maunya di atas, nggak mau ngelihatnya ketika di bawah. Iya, itu salahnya sih. Salahnya di situ orang-orang bisnis. Ini terlalu ngoyo ibaratnya. Bukan ngoyo sih, maksud gue imajinasinya dia terlalu jauh. Terlalu mau banyak. Iya, padahal Nggak mau ngeliat stepnya. Padahal realita membuka bisnis itu nggak gampang loh. Iya. Enggak. Ada teman saya itu buka bisnis, cabangnya udah 2, orangnya banyak, keluar juga. Itu karena nggak satu visi. Iya. Terus ngomongin ini nih, project yang paling gede di tanganin BSM Art. Project paling gede. Iya.
tahunan. Buku tahunan tuh duitnya gede banget. Wah, bukannya gedein wedding ya? Enggak dong. Di saat itu kita untuk bisnis awal, waktu itu gua nggak berani buat matokin harga gede. Skill gua di mana? Misalkan gini, gua ngasih harga 7 juta, 8 juta, ya kan? Tapi yang gua kasih di luar ekspektasi. Mau ngomong apa? Mendingan gua ambil kualitasnya dulu nih. Ya, biar orang-orang pada tahu ya. Biar orang-orang pada tahu. Gua ambil harga kecil, nggak masalah gua ambil harga kecil. Yang penting kualitas gua utamain. Selama lu di Basecamp, apa yang udah lu hasilin? Hasilnya maksudnya projectnya. Project, aset atau segala macem? Aset lumayan lah, alhamdulillah. Kalau project selama gua berempat, jujur nggak terlalu banyak. Cuman di Kumamoto alhamdulillahnya lumayan. Lumayan. Kenapa lu bisa tertarik terjun ke foto sih? Pertanyaannya. Pertanyaan wartawan banget nih. Iya, wartawan. Ini karena gue juga sering nonton Mata Najwa dan lain-lain. Mantap. Makanya tajam banget nih. Mantap. Setajam kampak. Dari SMK gua udah magang di tempat rumah produksi. PH ya? Iya kayak gitu, yang bikin video klip gitu. Di situ gue mulai tertarik soal fotografi dan videografi, dan ada basic desain juga gue, ya kan. Makanya ngebangun bisnis Basecamp karena gue tertarik ngambil satu momen orang. Iya, kalau ngomongin foto kan banyak ya jenis-jenisnya ya. Ada wedding, pemandangan alam, gambar. Dan lu lebih kemana sih arah foto lu sebenarnya lebih kemana sih? Wedding. Momen-momen berarti ya. Ngejar momen kita. Berangkat pagi, pulang malam demi satu momen. Harapan lu ke depan untuk Kumamoto? Harapan gua ke depan menjadi nama yang besar, jadi suatu pekerjaan yang bisa memberi nafkah orang lain juga. Berarti intinya gini ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Betul. Kita tos dulu dong. Betul sekali itu. Tapi gue pernah ngomong juga sih sama pacar gue bahwa ketika kita kerja ya, uang yang dihasilkan dalam bekerja itu yang bisa dimanfaatkan adalah gue, istri gue, dan keluarga gue. Tapi ketika kita berbisnis, itu banyak manfaatnya. Satu, kita bisa membuka lapangan kerja buat orang, dan banyaklah manfaatnya. Karena gue pengen berbisnis karena itu. Yang penting jangan lihat uangnya dulu. Betul. Intinya sih dari gue cuman mau cerita doang sih tadi, gimana prosesnya yang nggak gitu gampang, dimana lu menghadapi ego dari teman-teman lu, ya kan, dimana lu menghadapi cercaan daripada klien yang tidak sesuai harapan itu. Oh iya, itu problemnya itu di tempat lu foto apa sih? Problemnya? Iya, problemnya. Ya gue di wedding ya. Iya, kan kalau lu kan gue juga pernah nih kerja di bagian jasa ya. Lu kan juga jasa foto. Kalau gue kan lu di jasa akuntansi tuh. Nah, ketika ada project yang nggak sesuai dengan harapan si klien tuh gimana? Kalau misal kita bisa memberi garansi, kita kasih garansi foto ulang. Kalau bisa, ya kan. Kalau nggak sesuai harapan. Tapi kan kebanyakan nggak mau dong. Kalau kebanyakan nggak Nggak mau, mau. karena momen. Oh, iya, momen Karena tuh susah. Masa si orang suruh nikah nih ijab kabul lagi nggak mungkin dong. Iya. Betul, karena momen. Kalau itu kita kasih pengertian. Ya lu pinter-pinter lu ngomong. Namanya bisnis kan ya, lu harus pinter ngomong juga. Kasih pengertian ke klien. Cari bikin opsional. Ya Tapi kan? bukannya pada saat foto ya? Pada saat foto kayak prawedding atau wedding. Kalau wedding sih nggak mungkin kan? Kalau yang prawedding kan biasanya kita kasih lihat dong. Nih, hasilnya gini. begini nih. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya kan? Nah iya, makanya kan tadi gue bilang kalau misalnya kita bisa kasih garansi, kita garansi itu foto ulang untuk. Tapi pasti nggak ada yang mau dong. Kalau misalnya sebenarnya sih bukan nggak ada yang mau ya, tergantung waktu aja. Kalau misalkan kita take foto. Nggak, kalau pre-wed mungkin iya mau take ulang. Kalau pas weddingnya nggak mungkin dong. Kalau weddingnya enggak, justru itulah skill dan profesionalnya kita tuh diuji di situ loh, gitu. Biasanya lu nanganinnya gimana? Nanganin masalah itu? Itu dulu banget ya. Kalau zaman dulu pertama Basecamp tuh sering tuh begitu. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Karena jam terbang. Jam terbang ya. Kalau dulu ya pinter-pinter gua ngomong aja. Kenapa seperti ini, ujung-ujungnya teknis disalahin. Oh, tahu gua itu kejadian kayak gua tuh kemarin tuh. Gua buat video begitu masalahnya masalah teknis. Iya kan? Ujung-ujungnya teknis disalahin. Itu dulu. Teknis itu sebenarnya nggak bisa disalahin, coy. Iya. Karena kan semua tuh udah disetting kecuali kita awam. Iya. Tapi bagaimana? Alasan cuman itu. Iya, emang alasannya emang Cuman paling tepat dinyalain teknis. iya. Cuman kan semakin jam terbang lu semakin banyak, ya lu akan terlatih dan lu akan tahu gitu. Iya, tahu pengalaman lapangan bagaimana ya. Pengalaman dalam
alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Alhamdulillahnya klien-klien gua semuanya puas. Balik lagi nggak? Ada yang balik lagi. Nikah 2 kali dia? Bukan. Anjing, Kan wedding. bangsat. Iya Iya wedding, kalau balik lagi berarti dia nikah lagi dong. Iya. Bukan, masuk klien-klien yang ada di Basecamp, Kalau kamu yang di Basecamp yang foto-foto produk. Oh itu berarti gini dong, berarti lu yang Basecamp masih jalan, Komamoto masih jalan. Berarti yang dari Basecamp lu alihin ke Komamoto. Jahat bos itu bos. nggak jahat dong, kan beda apa? Tapi kan itu sebenarnya buat itu kan klien untuk Basecamp. Kan masih ada orang yang satu ini. Karena kan si Basecampnya udah foto produk. Oh, Jadi foto kalau misalnya klien kita foto produk, baru kita lariin ke Basecamp. Nah kalau untuk wedding, Komamoto ada tuh. Nah orang yang satu ini nih, ya kan. Nah kalau misalnya Komamoto lagi kekurangan orang, baru kita panggil. Oh jadi cowok panggilan? Panggilan Iya, aja. betul. Coba panggilan. Pakai sekali, bayar. Buang. Kayak gitu. Berarti dia ibarat kata per project ya? Om senang, om bayar, gitu. Gue penasaran sebenarnya ide jahat dari mana sih tuh lu dapet punya kepikiran begitu? Ada temen gue yang ini ngusulin dengan begitu aja Jen, gitu. Adalah, emang pikiran-pikiran bis itu jahat semua. Jahat semua, nggak bohong gue. Gitu Tapi emang. dia tahu kalau misalkan bahwa si Komamoto ini berubah menjadi foto produk. Basecamp, Oh ya, Basecamp jadi foto produk. tahu. Nggak ada komplain dia? Waktu gue obrolin, Basecamp jadi foto produk aja. Weddingnya kita tiadakan dulu. Tolong garis besar. Kita tiadakan dulu, ya kan? Bukan bukan nggak ada sebenarnya kan? Cuman dialihkan kan? Iya. Dulu nggak ada problem. Jadi buat saran lu mau temen-temen lu kalau misalnya bisnis bareng sama temen-temen, tolong pilih-pilih temen. Iya. Kalau misalnya temen lu emang cuman musiman, nggak usah gitu. Kalau emang benar-benar satu visi dan setuju, boleh lah. Tapi hikmah yang lu dapat, nih untuk penutup ya. Hikmah yang lu dapat sampai saat ini apa sih? Bersyukur. Gue bisa bener-bener yang namanya bisa bersyukur dan menerima sesuatu dengan hati gue. Masing-masing orang kan beda ya. Sebelumnya gue di kantor yang cuman membuang-buang duit, ya kan? Menggampangkan sesuatu. Di bisnis ini gue buang pikiran-pikiran. Banyak belajar lah ya. Banyak belajar dan pengalaman yang gue dapat. Itu guys. Jadi mulai bisnis dari sekarang. Jangan nunggu ntar, jangan nunggu kalau misal lu belum punya modal, ya terserah lu sih. Tapi lu bisa membuktikan kan bahwa dengan tidak ada modal pun bisa berjalan dengan skill dan kemampuan lu kan. Bisa. Jadi lu nggak perlu pusing. Sebenarnya yang pusing adalah ketika lu nggak punya skill tapi mau bisnis. Betul. Sekarang gini deh, logikanya ini menurut logika gue ya, lu bisnis itu buat nyari apa sih? Nyari duit kan? Belum tentu, tergantung dulu. Intinya, maksudnya lu buat berpenghasilan kan, nyari duit kan. Lu nyari duit, ngapain lu keluarin duit? Berarti gitu. Karena banyak juga sih soalnya orang yang bisnis itu dari hobi. Betul. Iya kan? Betul. Ada juga bisnis karena dorongan. Betul. Karena kok enaknya kalau misal dari hobi, ya kan? Lu nggak mikirin duit. Ya, betul. Karena lu hobi buat kerjain. Berapapun yang lu dapat duit, lu terima. Iya. Dan juga nggak apa ya? Kalau bisnis itu lu semata-mata karena uang, itu resikonya gede. Betul. Nanti lu pusing sendiri, lu gak berjalan apa-apa tiba-tiba. Tapi kalau lu jalanin dengan nothing tulus, itu akan lebih baik kalau menurut gua. Nggak harus bisnis yang kayak gua, bisnis apapun. Kayak lu sekarang nih lagi musim-musimnya lu bikin konten-konten, nih kan? Bikin konten YouTube, podcast atau apa. Nah, lu udah mikirin duitnya, ya kan? Tidur aja mendingan. Iya, karena sebenarnya kalau gue pribadi itu yang penting itu kita suka dulu. Nah, suka dulu, lu kerjain dulu, konsisten, lu bikin yang terbaik. Iya. Duit itu cuman bonus. Betul. Gue setuju dengan pendapat lu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat adalah semua itu bonus. Yang penting jalanin dulu, prosesnya udah benar, udah bagus. Insya Allah uang akan mengikuti. Iya. Jangan uang dulu yang dicari. Salam super. Oke, terima kasih untuk Zainal Arif. Semoga podcast kali ini memberikan cerita baru, manfaat baru tentang bagaimana berbisnis dengan banyak orang. Keringet dingin gue. Bahwa tidak selamanya itu berbisnis dengan banyak orang itu bagus. Tapi ada juga yang berhasil. Yang penting ketika kalian mau berbisnis dengan banyak orang, cari partner yang satu visi. Iya. Ketika kalian sudah mendapatkan satu visi, bisnis itu akan berjalan.
Dan walaupun satu visi udah berjalan, pasti nanti ada hambatan dan ujian yang akan terjadi. Dan bagaimana kalian bisa menjalankan dan mendiskusikan supaya bisnis kalian tetap berjalan. Gila. Super. Yang baik bisa diambil, yang jelek Terserah lo. dan diikuti. Setiap cerita pasti punya sisi negatif dan sisi positif, dan bagaimana cara kalian untuk menyikapi hal tersebut, karena masing-masing orang punya sudut pandang masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat.